Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Valentineri, NIM 19023085 dari jurusan Pendidikan Senda Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Pengertian supervisi menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik, yaitu sebuah kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam. Supervisi adalah penguasaan profesional dalam bidang akademik, dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya. Memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawas biasa. Supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi belajar mengajar, memberdayakan guru, dan mempertinggi kualitas mengajar. Seorang supervisor adalah seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas berdasarkan kaidah-kaidah ilmuwan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tugas supervisor yang pertama memberi petunjuk dan saran untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran ke arah yang lebih baik. Misi utamanya memberikan pelayanan kepada guru untuk mengembangkan mutu proses dan hasil belajar dan memfasilitasi guru agar dapat mengajar dengan baik. Sasaran supervisi pendidikan yang pertama, supervisi pendidikan atau mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, yaitu pendukung dan kelancaran terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga, meningkatkan kinerja dan nama baik sekolah secara total. Program supervisi. Yang pertama, kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program CAWU. Yang kedua, kemampuan menyusun perencanaan mengajar. Yang ketiga, kemampuan dalam melaksanakan KBM dengan baik. Yang keempat, kemampuan menilai proses dan hasil belajar. Yang kelima, kemampuan untuk memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus. Yang keenam, kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana. Ketujuh, kemampuan dalam menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Yang kedelapan, kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kesembilan, kemampuan mengatur waktu dan menggunakan secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan program-program belajar murid. Kesepuluh, kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual di antara para siswa. 11. Kemampuan mengelola KBM dan ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan belajar siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, ada prinsip fundamental dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan agama. Yang kedua, ada prinsip praktis. Prinsip negatif yang harus dihindari. Yang pertama, supervisi tidak boleh bersifat mendesak. Yang kedua, supervisi tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan. Selanjutnya, supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan dan pengajaran. Hendaknya tidak hanya menilai hal-hal yang nampak terlihat. Selanjutnya, supervisi tidak mencari kelemahan atau kekurangan, harap hasil dan perubahan. Yang B, ada prinsip-prinsip positif. Yang pertama, supervisi bersifat konstruktif dan kreatif. Terus, supervisi berdasarkan kepada sumber-sumber kolektif dari kelompok, tidak hanya dari supervisor sendiri. Supervisor yang baik, yang pertama, mempergunakan sumber-sumber dan usaha-usaha dari kelompok. Yang kedua, bekerja di dalam dan bersama-sama dengan kelompok. Ketiga, membina guru-guru dan siswa menjadi orang-orang yang berdidik. Yang keempat, bekerja dengan bersama-sama dengan kelompok rekannya, membina diri sendiri dan rekannya untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu membina, membimbing, membantu, mendorong warga sekolah yang bersupervisi
supervisi menjadi manusia dewasa yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Untuk meningkatkan kemajuan mengembangkan mutu sekolah secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh kekuatan warga sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, ada tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, memiliki keterampilan pengetahuan, dan berperan di masa depan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada tujuan khusus. Yang pertama, membantu guru agar lebih mengerti dan mendalami tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan di masa depan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada tujuan khusus. Yang pertama, membantu guru agar lebih mengerti dan mendalami tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Kedua, membantu guru agar lebih mengerti dan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi siswa dengan berupaya memberikan masukan dan solusinya. Yang ketiga, membantu menemukan kekuatan dan kelemahan yang ada pada guru sehingga guru tersebut lebih produktif. Dan keempat, membantu guru dalam meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan sesama guru, pimpinan sekolah, siswa, dan masyarakat. Dan kelima, guru membantu guru agar dapat meningkatkan keterampilan mengajarnya di depan kelas. Yang keenam, membantu guru agar dapat meningkatkan kompetensi kepribadi, kompetensi profesional, kompetensi akademik, dan kompetensi sosial. Yang terakhir ada membantu guru baru agar dapat melaksanakan tugasnya kewajiban secara profesional. Adapun gaya kepemimpinan supervisor pendidikan. Yang pertama, model supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi yang korektif, yaitu dalam proses supervisinya lebih bersifat mencari kelemahan atau kesalahan yang mungkin dibuat oleh warga sekolah yang disupervisi. Yang kedua, ada supervisi yang preventif, yaitu dalam proses supervisinya lebih bersifat mencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Supervisor proaktif memberikan kritik atau saran agar warga sekolah tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, ada supervisi yang konstruktif, yaitu dalam proses supervisinya lebih bersifat membangun agar warga sekolah dapat mengembangkan potensi, fasilitas, dan dana yang ada untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan bersama. Yang keempat, ada supervisi kreatif, yaitu dalam proses supervisinya yang lebih menekankan pada inisiatif dan kebebasan mencipta dan serta memanfaatkan segala potensi, tenaga, sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan supervisi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sekolah. Supervisi yang kreatif akan melahirkan motivasi untuk berkreasi, inovasi, kemandirian, dan kepercayaan diri bagi warga sekolah. Kelima, yang terakhir ada supervisi kooperatif, yaitu dalam proses supervisinya lebih mengedepankan kebersamaan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran agar ditemukan suatu selanjutnya ada standar kompetensi pengawasan. Yang pertama, ada kepribadian, penelitian pengembangan, evaluasi pendidikan, supervisi akademik, supervisi manajerial, yang terakhir ada sosial. Adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan sekolah. Tugas pokoknya yaitu memantau, menilai, mensupervisi, membina, dan melapor kinerja. Terus dibagikan menjadi dua. Yang pertama ada kinerja guru dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan. Dan fungsinya yaitu mitra guru, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor, evaluator, dan konsultan. Adapun sedikit penjelasan tentang tunjangan profesi pengawasan sekolah atau RPP Guru pasal 15 ayat 5. Guru yang diberikan tugas sebagai pengawasan satuan pendidikan diberi tunjangan profesi dengan peraturan perundang-undangan.
ketiga memiliki sertifikat pendidikan, dan keempat memiliki tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.